Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Reza bisa buka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Gimana Alhamdulillah. gimana gimana? Lagi gak sibuk ini Mas? Lagi nggak jaga sih. Lagi nggak jaga ya? Alhamdulillah. Makasih Ah, banyak Mas sudah meluangkan waktunya, udah mau apa? Jadi apa ya? Pe, pencerah dari pencerah. soalnya Ake masih takut-takut diki. Wah, kok sangat Oh dokter iya untuk iya. PPDS, anestesi apa mana KUP apa ngono Mas. Oke Mas, Hmm, langsung aja Mas ya, langsung hmm. aku kasih pertanyaan. Jadi biar Mas Reza itu bisa memberi apa? Memberi kita itu pandangan kok bisa Mas Reza itu sampai pada titik saat ini gitu loh Mas. Hmm. Iya iya boleh. Oke. Mas, Hmm. kenapa sih sampean kok memilih untuk menjadi seorang spesialis? Kenapa nggak memilih untuk misalnya jadi dokter umum, dokter puskesmas, dokter IGD, atau dokter, maksudnya Mas kok tidak puas dengan posisi sebelum ini gitu? Jadi sebenarnya saya udah ngelewatin semua. Maksudnya ya dokter puskesmas kan ya udah tahu sendiri lah udah paling terjun misalnya fase puskesmas ya udah tahu lah harusnya eh jadi dokter puskesmas kayak gimana ya. Terus habis itu eh, kenapa kok bisa mutusin pengen masuk eh, ke PDS ya karena udah ngeliatin semua mulai dari jaga-jaga GD, jaga IT, tetap perusahaan di tengah laut ya, di apa namanya di rig ya pengeboran lepas pantai udah nanti ntar tuh jatuhnya jatuh umumnya gitu aja bosen maksudnya nggak berkembang kita kan pengen sesuatu yang misalnya kita nanganin pasien gitu kan. Eh, Kemampuan kita untuk menangani pasien itu terbatas batas. Oke, kita nanganin perawatan ABC, selesai udah habis itu yang terjadi adalah spesialis. Kayak ada yang kurang. Padahal harusnya kita kan bisa lebih. Makanya ya mungkin dari awal juga emang dari awal koas, dari awal uh, kuliah juga kerasa bahwa ini kayak nggak mungkin kita di ya, hanya sekedar terus. Bukan dengan kata lain bukan anggap itu uh, sepele atau gimana enggak. Tapi memang kan kadang ada beberapa orang yang memutuskan kalau ya dokter umum tuh mungkin lebih nyaman atau kalau dari saya pribadi secara subjektif memang lebih enak sih explore lebih lanjut ya apa yang kita bisa gitu. Oke oke. Iya Mas, ini suaranya kok agak anu Nggak ya, jelas ya? agak Halo, halo. putus. Nah, agak putus-putus tadi Mas. Ini nih Tapi jelas sudah. sudah jelas. Oke. Oke. Oh, jadi sebelumnya sudah melanglang buana ya Mas ya, udah menjadi dokter Ah, umum, jadi dokter spesialis. Kalau nggak salah Mas, saya sampai di ke Balikpapan juga nggak Mas ya, kalau nggak iya, salah. saya sempat di rumah sakit swasta, rumah sakit swasta yang ya yang jejaringnya lumayan gede lah satu Indonesia itu di Kalimantan. Jujur, saya nggak pernah kerja di Jawa sih karena ya pengen cari pengalaman aja. Oke. Eh, nah, sebenarnya mau tanya juga Mas, gimana sih sebenarnya Hmm. alur pendaftaran untuk seleksi PPDS anestesi FKUB itu? Alur pendaftaran sebenarnya ngikut itu aja sih website ya maksudnya em, nanti itu ada pengumuman kapan bisa daftarnya, lengkapi persyaratan, habis itu persyaratannya udah akademis, non akademis gitu kan. Terus daftar, tes ada beberapa tahap, tahap satu, tahap dua, udah pengumuman. Jadi sebenarnya kita cari informasinya dari anu aja dari website udah cukup. Kalau untuk Ya, alurnya ya, kalau oke. untuk rahasia-rahasianya kita harus tanya ke yang udah nyebur. Maksudnya kayak kita punya siapa yang kenal nih, misalnya kenalan di lagi sekolah ngambil PPDS di mana, kita pengen masuk ke situ ya harus dijajaki dulu, ditanyain. Ini kira-kira tipsnya apa ya? Kira-kira harus pelajarin apa? Kira-kira
apa syarat yang harus dicari, itu harus tanya. Kalau nggak tanya ya nggak bisa. Oke. Nah, karena itu Mas diadakan acara ini kan. Nah, kita ini sedang Iya, iya, mencari iya. tips and trick. Kita sedang menjajaki Mas Reza ini, menjajaki Mas Reza sebagai PPDS Anestesi FKUB, ya kan. Mm-mm. Maksudnya itu gimana sih Mas? Artinya kalau boleh sampean sharing gitu loh. Mas Reza itu ngambil langkah apa aja sampai ke titik misalnya dulu Oke. eh, misalnya kan dari sudah dari luar Jawa nih, dari luar Jawa itu Hmm. ada nggak sih pengaruhnya yang membuat Mas Reza bisa sampai mungkin ada dapat entah mungkin semacam rekomendasi atau apa gitu Mas. Hmm. Ya intinya gini, langkah pertama kalau emang kalian pengen misalnya ngambil sekolah, kalian harus tentukan dulu kalian tuh pengen ngambil sekolah apa. Itu titik titik temunya itu ketika kalian nanti kan kalian udah koas ya, pada saat kalian koas tuh kalian tahu maksudnya ini kayaknya nih di bidang ini nih passion aku tuh di sini, jadi kamu harus lebih fokus di sana. Nanti di situ baru kamu nyari-nyari tuh info. Nah sebenarnya tipsnya sih kalau dari aku memang harus diawali dari S1. Karena apa? Ternyata persyaratan, bukan ternyata ya, emang semua udah tahu ya, persyaratan masuk PPDS itu kan harus ada persyaratan nilai dan sebagainya gitu. Nilai itu minimal berapa, itu memang harus target itu harus ada dan memang harus dikerjakan dari semenjak kamu S1. Jadi kamu target oke aku nanti mau jadi spesialis, aku nilai harus oke, habis itu cukup persyaratan. Terus yang lanjutnya em, ya belajar sih, maksudnya yang paling sering biasanya yang paling sering gagal tuh lebih di TOEFL dan eh, apa namanya, tes apa sih namanya, yang itu loh, apa Bappenas apa sih. TPA. Iya TPA itu kan kita udah lama nggak hitung-hitungan ya kan, selama ini pakai kalkulator dan kawan-kawan, itu juga harus belajar. Sebenarnya sih kalau udah ya istilahnya kalau udah lulus masuk kedokteran itu kan ya mestinya sih di atas rata-rata ya, kalau TOEFL dan TPA tuh insya Allah sih aman. Nah yang kedua kamu harus belajar, kamu harus tahu misalnya kamu mau masuk anestesi, buku pegangannya itu apa, kamu baca tuh buku pegangannya terutama dasar tuh, dasarnya apa bukunya, misalnya kalau anestesi itu Morgan, atau misalnya uh, buku anestesiologi FKUI yang bahasa Indonesia, itu harus kamu baca itu. Terus yang kedua ya kamu harus cari tips and triknya, kamu cari lah, cari misalnya nih si temanku siapa ya, Reski ini udah masuk nih dia nih, dia kan IPD UNS, kalian mau masuk UNS ya tanya Reski kira-kira pertanyaannya tuh apa. Reski itu juga udah pernah tuh dia nyoba di Malang. Nah, itu tanya tuh kok bisa gak ketemu di Malang, kenapa, alasannya apa. Terus banyak sih sebenarnya tips and triknya, terutama yang paling menentukan kalau di Malang ya, kalau dari aku yang setauku adalah satu itu surat kembali. Surat kembali itu maksudnya gini, kamu kerja di mana, kamu dapat rekom dari mana, setelah lulus bakal kembali kemana, itu yang penting. Sebenarnya kalau ada itu udah aman, pasti balik. Terus yang kedua, memang kita ini kan ya dengan tidak menyepelekan Universitas Muhammadiyah Malang, tapi kita ini kan lulusan swasta. Apalagi kita mendaftar di universitas negeri, ya kan? Yang Ya, saingan kita itu banyak dari universitas itu sendiri. Itu jelas kita juga memperduakan, itu nggak bisa dipungkiri. benar. Karena saya beberapa kali sih pernah lihat ya, form penilaiannya itu lulusan mereka sendiri itu udah dapat poin tuh udah 30. Gak apa-ngapain, diem doang wawancara, nggak tanyain apa-apa, itu nilainya udah 30. Karena apa? Lulusan dia sendiri, ya kan? Ya wajar lah, punya lulusan dia sendiri dia pasti utamakan. Sehingga kita harus punya nilai plus. Apa itu misalnya kalian pernah menang poster, pernah maju ilmiah kemana, kayak penelitian ke luar negeri, atau pernah magang kemana, punya prestasi apa, punya sertifikat apa, nah itu yang harus kalian tonjolkan. Karena Oke. nggak bisa, kita nonjolin nilai itu jelas kalah. Saya beberapa kali eh, jaga gitu ya sama kelas-kelas Brawijaya gitu ya, saya tanyain IP-nya itu 3,9, 3,8, itu kan pasti jelas kalah ya, kalian tahu sendiri lah IP di UMM zaman saya dulu itu
tuh IP 3,5 aja udah anu tuh, udah dewa banget tuh. Jarang tanya si Reski itu berapa IP-nya, dia nggak sampai balik. Sama kayak aku. Tapi kan bukan berarti IP itu menggambarkan kualitas. Nah, itu yang harus kalian buktikan. Gitu loh. Oke, ya kemarin juga sebenarnya udah dapat tips and trick ya Mas ya. Maksudnya kita juga harus mengembangkan yang namanya soft skill. Yoi. Jadi kemarin soft skillnya dari Mas Reski itu mungkin misalnya contoh nih bisa nyanyi atau bisa Oh sporty iya gitu iya kan. betul betul. Kalau anak sesi badminton. Anak sesi itu badminton. Kalau kalian pintar badminton tuh nilai Wow, plus. Terus oke. pintar baca Quran, hafiz Quran ya, anak sesi itu insya Allah. Oke oke. Jadi itu salah satu soft skill ya Mas ya. Kalau sampai Ya, hafiz Quran sih gokil. terus terus kamu juga misalnya lihai di bidang emergency. Misalnya kamu sebelumnya jaga ICU lama, jaga UGD lama, punya skill yang oke, itu biasanya sih lebih dipertimbangkan biasanya. Sama kalau kamu PNS, itu udahlah, itu udah nilai poin tinggi. PNS daerah sangat-sangat terpencil, nah itu udah pasti keterima. Siapa tahu ada yang mau balik ke daerah. Oke oke. Nah, ini ada yang tanya Mas dari komen Hmm, dari ini Paksia Ayu. Paksia silakan kalau mau tanya hmm. sendiri langsung open mic sama kalau mau open cam juga silakan. Halo Paksia. Oke, malu-malu berarti dia Mas. Oke, Ya langsung udah saya ini. langsung saya bacakan aja Mas ya. Dari Yang Paksia berapa lama ini kan bertanya, ya? ya Berapa berapa lama lama waktu? yang dibutuhkan untuk PPDS Uh, anestesi? nah, anestesi di Malang itu dia sistem pendidikannya jelas sesuai dengan Perdatin 9 semester. 9 semester itu berarti berapa? 4,5 tahun Setengah ya. tahun. Ya, 4,5 tahun. 9 semester. Saya ingatku sih 9. 9 apa 8? 9, sorry. 9 semester. 9. 9 semester. Tuh, itu udah sesuai dengan uh, kurikulum dari Perdatin. Tapi kalau di tempat lain mungkin, ya saya nggak sebut merek ya. Maksudnya ada juga yang lebih, ada yang lebih dari 5 tahun. Ya, itu kalian harus cari nanti di mana yang sekiranya lama, mana yang sekiranya cepat. Gitu. Kalau di anestesi 4,5 tahun di Malang ya, tempat lain beda-beda. Tahu Oke yang lama oke. tuh Surabaya. Temanku seangkatan ada yang Surabaya tuh, Danang baru Oh iya masuk. iya Mas. Iya Mas, dan di PPD anu ya di UNER ya Mas ya. Uner, anestesi juga. Angkatanku banyak yang Mungkin anestesi, kenapa ya? oke, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi Mas dari Nah, Dokter Arde Evata. Silakan waduh Mas Dokter. Ardi, gaplek. Iki lah apa Mas Mas Ardi Arde. melu-melu? Oke Boleh oke. menikah 2 kali Mas Ardi. Oke. Ajur Mas Ardi. Aduh. Oke Mas, kira-kira untuk tips and triknya lagi Mas saya tanya nih kalau dari koas atau isip tuh kita bisa mempersiapkan apa ya? Ya itu, kamu kan dari kelas itu kan harus cari, maksudnya pasienmu itu di mana, kamu mau masuk mana intinya itu. Misalnya nih kamu suka anestesi, oke ya udah kamu kamu masuk, kamu pelajari lebih lanjut, terus habis itu cari tipsnya, kalau bisa cari rekomendasi, kamu cari tempat kerja yang bisa mendukung. Dulu waktu tempat kerja saya sih, waktu di Balikpapan tuh, selain, jadi kalau saya jam jaga UGD, jaga ICU. Kalau lagi lepas jaga, magang di OK, itu ada surat resminya dari direktur. Jadi kalau misalnya kita nanti daftar, tuh ada suratnya nih, saya pernah magang. Itu pun sangat membantu kalian ketika nanti menjalani pendidikan. Jadi kalau misalnya nanti junior gitu ya, udah bantu-bantu di OK, udah tahu apa yang harus kalian lakukan, siapin ini, siapin itu, harusnya diginiin, harusnya digituin, nah itu udah tahu. Kayak kamu harus yang mana dulu nih yang kamu masuk.